Hola gengs, selamat malam. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya Ray. Lah, Ray. Tentunya Ray. Ya, nyaut. Sibuk deh. Gengs, kita kan iseng malam-malam ini ya, malam ini kasihan nih, alat udah super gabut nggak dipakai, jadi saya akan pakai alat ini ya. Apalah ini, alat macam apa ini, coba ya, kita basahin dulu ya. Alat apa sih ini? Apa namanya ya, apalah dripper lah, apa ini, beli asal beli aja pada zaman era beli ginian. Sebenarnya niatnya Kalita, tapi pada zaman itu Kalita mahal banget ya. Sekarang sih ya banyak opsi yang murah ya, nggak harus branded tapi fungsinya sama. Mungkin Kalita Wave kali ya, serahlah. Oke, bukan itu yang akan saya bahas. Saya akan bikin karena ini masih dalam rangka eksplorasi bin kategori, istilahnya kategori apa ya, ya kategori gorengan lah ya, buat teman-teman ala-ala suka-suka di luar sana yang kena gorengan klaim bin WBC. Kita sama-sama digoreng oleh bin beginian ya. It's okay, namanya juga mencoba. Kalau kata nenek saya, you never know until you try guys. So saya akan setting dulu di green size 1 dan 2 and 3 and 4 and 5. Oke, saya akan ngebrunya apa ya, pacamara. Kalau malam-malam tuh mau yang floral, saya mau sedikit yang agak dark kali ya. Kita coba pacamara yang dark nih, 13 menit nonstop pacamara Zarza, 13 menit 240. Dan kalau kalian mau lihat binnya oily, ini dibikin hot latte, sungguh membagongkan. Tapi kalau untuk kategori bin kelas eksperimental lah hitungannya, saya akan bikin 10 gram aja malam, soalnya jadi yang tipis-tipis tapi manis, lebih dikit. Alright, 10,1. Suhu berapa? 93 aman ya? Oke. Ya, aromanya dia. Aroma apa sih? Mana buat ngegilingnya? Oke. Santai ya, closing kan malam-malam gini. Kita akan main brew santai. Oh, wih, dark banget. Lihat gilingannya. Ini waktu itu udah pernah di brew sama ranting ya, gengs. Wih.
Alright, 10 gram itu saya akan main di 150 suhu. Wih, tinggi juga ya, 93. Saya turunin deh, 92. Oke. Pacamara Zarza kita akan brew pakai Kalita abal-abal. Lanjut. Tiga puluh, 70, dan sisanya saya akan hajar di 150 ya. Emang ya. Brew time around 3 menit kurang lebih. Kayak apa? Pakai apa sih ini, Kalita dripper ya, KW tapi ya gengs. Malam-malam tuh pasti, dan ini keramik jadi dia menahan panas lebih lama, walaupun ya nggak penting-penting amat ya, menahan panas lebih lama kayak apa kayak. Oke, kita emang feelingnya, emang ini buat espresso sengaja saya bikinnya sih sejujurnya ya, emang buat espresso. Tapi kan di dunia kopi-kopi ala-ala suka-suka, tahu sendiri kan gengs, apapun bisa menjadi apa. Ini udah dibikin hot latte belum ya? Pecamara air sudah ya. Wih, aromanya. Terus sebenarnya kita sambil ngobrol ngobrol ringan ya malam-malam. Wih. Pacamara dengan brew yang berbeda, alat ala-ala. Secara color tone cukup menegangkan, apa sih, menarik. Yang mana ya? Yang ini ya? Nah, yang itulah. Ikips. Wah. Kayak ini after taste-nya ada hint spice-nya ya, teman-teman.
kita seruput lagi. Dia tuh kayak, kalau si Pacamara walaupun udah saya omongin berkali-kali ya, tapi mungkin kan ada beberapa teman yang ingin mencoba membeli kopi yang saya roasting yang si Pacamara ini atau si RJ Bourbon ya. Beberapa udah terkirim, ada yang ke Tangerang, ada yang ke Batam, ada yang ke Bekasi, ada ke beberapa tempat lah ya. Yang PMIG udah terkirim semuanya. Tinggal yang dari mana ya? Percetakan Negara kayaknya masih ngambang ya. Dia mau datang ke rumah tapi saya selalu lagi sibuk soalnya. Pacamara ini untuk yang batch 2 kalau buat saya ini aftertaste-nya ada hint spice-nya. Spice tapi kalian kayak minum sparkling nanas. Nah. Dan ada rose bloom yang aromatik. Rose bloom sangat meditatif banget, menenangkan secara aromanya enak banget. Terlepas kalau di sini sih notesnya ya kita nggak bisa percaya 100% floral, aromatic, tropical, kiwi sama ya. Kalau buat saya tambahan dari saya adalah saya sok taunya sok taunya persepsinya tepatnya ya. Sangat lembut banget. Rose bloom, sweet rose bloom kalau kalian mencium aroma mawar. Lalu sparkling pineapple. Somehow ada tipis mangonya ya. Tipis tapi so tahu ya. Pastilah. Juicy ya, dan kayak menyisakan semiriwing mint atau spice ya di aftertaste-nya. Menarik karena ini udah resting 2 minggu. Jadi tapi teman Ala lebih banyak tertarik ke RJ Bourbon ternyata ya. Semuanya personnya RJ Bourbon yang saya lepas. Pacamara justru nggak ada yang klaim, dan ini masih banyak. Makanya kemarin saya selingannya supaya saya bisa menghemat si bin kompetisi ini, saya selingannya pakai Kenya. Walaupun Kenyanya kemarin diambil sama Pak Madi ya di Batam 250 gram kalau saya. Iya 250 gram ya. Lupa saya. Kenya Kianjukia Awas. Enjoy ya Pak Madi dan teman-teman yang memang udah order si Pacamara, RJ Bourbon tepatnya. Yang order di luar Pacamara dan RJ Bourbon enjoy juga. Sorry ya, bukan order maksudnya. Saya kan memang home brewer, home roaster. Jadi kalau kayak kelebihan stok kayak gini kayaknya dijual buat saya membeli kopi baru ya. Bener gak? Murah kok. Ini saya lepasnya 50.000 per 10 gram. Ya memang nggak niat mencari untung sih, minimal balik modal lah kalau saya, supaya saya bisa beli bin yang lainnya. Ada espresso, ini bisa hot latte. Jadi
kalau saya jelasin sedikit, just in case nih masih ada yang mau, kalau nggak ada yang mau juga saya akan enjoy aja pelan-pelan ya. Kombinasi bahkan saya blend dengan kopi-kopi yang lagi ada di rumah. Ini buat filter, ini bisa buat espresso, tapi ini purely buat filter. Dan ini Aji Bourbon juga buat filter. Kalau dibikin espresso, kalau dibikin hot latte agak kurang lah. Nah ini Pacamara. Kalau kalian bisa lihat dari sisi beannya gelap gitu, sama ada oily di satu titik. Ini bisa buat espresso, ini bisa buat hot latte atau es cafe latte. Ya tapi bikin kopi susu kayak pakai inian kayaknya agak rugai. Lalu ini ada Aji Bourbon. Ini buat espresso juga. Ini bisa buat hot latte juga kalau kalian lihat beannya. Nah ya. Tapi kalau buat saya semua bisa dibikin semua. Jadi nggak ada apa istilahnya yang ada kebakuan dalam mengopi. Jadi ini kopi udah saya explore semuanya, walaupun belum semua alat ya, kayak Aeropress belum saya coba, lalu ada Siphon belum saya coba, apalagi ya, kayaknya perlu dicoba ya siapa tuh namanya, apa itu ya, lupa saya. Timer drip, cold drip ya, cold drip. Kalau cold brew kayaknya agak berat ya, soalnya lumayan banyak bean yang dibutuhkan. Cold drip lah ya. Jadi buat teman-teman yang mau karakteristiknya fruitynya lebih nendang, sweetnessnya lebih kencang, acidity-nya lebih bombastis, lalu secara aromanya kalau kalian pernah nyobain Ciroso, ini kayak Ciroso tuh di level 7 gitu ya kalau dari sisi aroma dan rasa. Maka si Aji Bourbon ini ada di level ya 10, jadi tinggi banget ya dari sisi kehebohan aroma dan rasanya. Kayaknya udah pensiun, tapi nggak apa-apa. Ini kita sekalian promo kopi-kopi ala-ala suka-suka lepas bin WBC ya, geng. WBC 1 dan WBC 2. Nah, Aji Bourbon tuh karakternya kayak gitu. Bombastis dari sisi aroma tuh, dari sisi rasa juga. Buat teman-teman yang mau rasa-rasa nendang gitu ya, punya power yang aromatiknya dahsyat, maka si Aji Bourbon ini. Tapi ini tinggal dikit sih. Tapi kalau kalian mau dibikin espresso, stok saya masih cukup lah. Atau kalian mau Pacamara yang aromatik relaxing kayak rose bloom, lalu aftertaste-nya ada mint, ada spice, lalu ada sparkling pineapple, tropical, mungkin ada kiwinya dan lainnya. Ya itu to be discussed, tergantung selera atau memori rasa kita masing-masing tepatnya. Masih enak dibikin dibikin filter untuk yang medium dark atau buat espresso, masih enak lah. Apalagi diminumnya kayak gitu. Sama dia ada red, saya nggak tahu ya. Sorry. Itu ada red guavanya kalau buat saya, si Pacamara dari kemarin ya. Apa saya yang sok tahu ya. Main buang aja. Oke.
Saya masih punya kayaknya tinggal dikit lagi. Jadi kemarin saya hajar kayaknya yang banyak, dibombardir, disiniin, diituin. Ternyata ketika kita terlalu banyak main di bin-bin eksotik gitu ya, bin kompetisi yang the next level proses yang memang diperuntukkan untuk kompetisi, boring lama-lama. Sejujurnya ya boring kalau buat saya. Makanya saya pindah ke klasik kayaknya. Makanya saya beli Instinct, lalu kayaknya asik ya binnya kayaknya gitu. Maka saya beli green binnya, dan saya beli di green binnya kebetulan tinggal satu di Coffee Beyond Border, jadi saya bisa explore berbagai roastingan, dari filter, espresso, dan buat hot latte, dan enak si kayaknya itu walaupun tinggal sedikit. Nah, satu pengen segera habis tepatnya si bin-bin WBC ini ya, klaim WBC tepatnya. Tapi sekali lagi teman-teman, ini bukan bin yang dibawa dengan batch yang sama ke WBC ya, remember. Jadi ini cuman petani yang sama, mungkin proses yang sama, lalu varietas yang sama, tapi dari batch panen yang berbeda, bahkan dari proses dari batch proses yang beda juga. Jadi bukan plak-plak yang dibawa si Michael Jasin dan Michael Jasin dan Jack Simpson dari Axel. Jadi bukan batch yang sama, ingat ya, saya nggak menjual ini dengan batch yang sama. So kalau masih seiring dengan berjalannya waktu, ini pasti akan saya blend supaya saya bisa nggak terlalu overpower si tropicalnya sama si flowery-nya. Jadi saya akan blend dengan kopi-kopi yang ada di rumah, itu baik filter ataupun espresso buat hot latte ya. Saya sih nggak mau jual mahal, bukan karena nggak laku, tapi karena memang buat teman ala-ala aja. Jadi 50.000 per 10 gram, dengan catatan nanti mungkin akan ada bonus-bonus tipis dari beberapa stok bin klasik yang saya punya ya. Itu pun kalau kalian mau. Kalau nggak mau ya kita akan pelan-pelan enjoy di mix sana sini supaya cepet habis, supaya saya bisa berganti ke bin. Saya mau balik ke Ethiopia deh, kayaknya habis ini. Ataupun kalau Kolombia carinya yang klasik aja, nggak mau yang main-main dengan proses. Atau bahkan Panama, kayaknya saya kangen dengan gesa-gesa klasiknya Panama, walaupun Johnson harganya agak mahal ya. Tapi kita coba nabung aja, siapa tahu bisa kebeli. Atau saya masih ada green bean-nya Mocha, bisa kita mainkan kalau udah boring di sini. Jadi sebenarnya stok masih banyak, jadi no worries buat teman-teman yang mau mengklaim ini, dan siapa tahu nanti ada kan bonus-bonus yang menarik lainnya. Oke, silakan. Udah ada beberapa batch kemarin saya lepas dan saya kirimkan, dan ini mungkin batch tipis-tipis yang kedua, just in case. Ada espresso tapi bisa filter juga, ada filter, silakan. Kalau sekali lagi, kalau kalian mau yang punya power dari sisi rasa dan aroma, Aji Bourbon. Tapi kalau kalian mau yang relaxing, meditatif, daya lembut, semuanya serba santai, bahkan kecenderungan lebih ke mana? Lebih ke flowery, floral, rose bloom, lalu ada hints bunga kayak bunga kenanga yang super sweet gitu ya, kayak kenangan di pagi hari yang masih aroma itu masih semriwing lembut gitu ya, Pacamara. Tapi kalau kalian mau yang kenceng-kenceng, Aji Bourbon ya, silakan. 50.000 per 10 gram ya, buat eksperimen silakan. Di PMIG aja kalau ada yang
tertarik, kalau nggak apa-apa juga ya, nggak dipaksa kok. Ciao guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus. Nih yang buat penasaran, kalau di Pacamara yang batch buat espresso kayak gini nih, secara coloring emang dark sih. Ngopi terus, sehat terus ya.